Oke, baik, selamat datang teman-teman sekalian. Welcome, selamat datang di video ini. Jadi di sini saya akan melanjutkan terkait dengan project series ya, main planning. Jadi saat ini udah masuk ke sistem yang ketiga, yaitu Blend V360. Jadi sebelumnya saya pengen bilang aja nih, kalau Blend V360 ini saya banyak belajar banget nih dari sini. Bisa dibilang ilmunya benar-benar lumayan banyak gitu dibandingkan dengan dua sistem sebelumnya. Gitu. Jadi di Blend Fit 360 ini nanti kurang lebih kita akan membahas ya mungkin lebih detail terkait dengan pengolahan ore, ya processing, bagaimana sih nikel itu bisa terjadi gitu. Tapi pastinya pembahasannya sebatas permukaan aja ya, nggak nyampe yang deep banget, yang advance metallurgical banget gitu. Jadi kayak ngitung-ngitung chemistry-nya segala macam ya nggak ada lah gitu. Soalnya sejauh ini ya saya coba nyari basicnya dulu aja, fundamentalnya dulu aja. Nanti kalau misalnya oke, dan pengen lanjut ya mungkin nanti saya bakal lanjut lagi series untuk Benefit 360-nya. Tapi di video ini pastinya ada sedikit lah chemistry kita bahas sedikit, tapi nggak yang advance banget lah ya gitu. Jadi saya rasa saya langsung lanjut aja ya mungkin ya. Oke, jadi kurang lebihnya udah beberapa updatean ya di Benefit 360 ini, dan saya juga berproses untuk belajar dan memahami gimana sih proses dalam memproduksi suatu nikel gitu. Nah baik, jadi di main value 360 kemarin itu sebenarnya ilmu atau pengetahuan terkait dengan processing ore, chemistry dalam pengolahan ore itu masih nggak ada, bisa kita bilang masih kosongan banget gitu. Nah tapi setelah masuk Benefit, saya belajar dikit-dikit lah gitu terkait dengan metalurgi. Nah, jadi kemarin di main value mungkin saya singgung dikit lah ya sebelum kita masuk nih. Jadi di main value 360 kemarin kan ada tuh recovery kan, kemudian ada juga payability gitu kan. Nah jadi kemarin itu kan recoverability itu semuanya secara meratakan kan. Pokoknya masuk milling proses, berapa sih yang di recovery dari setelah masuk dari processing milling itu. Nah kemudian yang payability dalam proses smelting, kemarin juga saya sempat bilang kalau salah, kalau payability itu cost gitu, cost untuk bayar processing smelting gitu. Nah dari sini saya udah lumayan paham nih, mungkin langsung saya kasih jawabannya aja ya, biar kita bisa langsung masuk lebih detail ke Benefit 360-nya. Jadi untuk recoverability, oke, mungkin saya rasa kita langsung sekalian masuk lah, karena ini kurang lebihnya juga membahas sedikit terkait dengan apa yang kita ingin bahas di Benefit 360. Jadi di recoverability, jadi kan dalam processing nikel itu kan ada dua proses route ya. Jadi ada air cave dan juga ada HPAL. Jadi kalau air cave itu rotary kiln electric furnace, dan HPAL itu HPAL itu high pressure acid leaching gitu. Jadi bedanya kalau yang pertama itu dia pyrometallurgi, dia bermain di temperatur panas ya. Kemudian yang kedua untuk HPAL itu dia bermain di hydrometallurgi. Jadi mainnya di asam, chemical asam gitu, cairan-cairan asam. Nah, jadi kalau kita bahas recoverability, berarti kita masuk ke pembahasan tentang processing milling gitu, proses milling. Nah, mungkin pertama saya masuk dulu nih ke archive. Jadi kalau archive, dia processingnya itu, jadi kalau archive, starting point-nya dia tuh adalah pastinya dari ROM stockpile dulu lah. Kita bahas dari ROM stockpile dulu ya. Jadi kalau misalnya mau blending ore, ya blending kasar ore-nya itu di blending kasar ore-nya itu ya benar. Itu di awal ROM stockpile gitu, di area ROM stockpile. Nah setelah di blending di situ, nanti lanjut ke area crusher. Nah di sini dia pakai crusher jauh crusher apa crusher jauh gitu. Nah ini tujuannya adalah untuk memecah ore batu-batu itu, jadi kurang lebihnya menjadi kerikil-kerikil ukurannya, sekitar kalau dari yang sebaca ya 30 mm atau 50 mm ya, intinya menghancurkan batu-batuan itu menjadi lebih kecil lah gitu. Nah setelah dia jadi gravel, jadi kerikil-kerikil itu, nanti dia masuk dibawa ya, maksudnya dibawa menuju area area stacker ya kalau nggak salah. Iya, dia menuju ke area stacker, dibawa oleh conveyor menuju area stacker. Nah stacker ini adalah lokasi fine blending gitu. Jadi kan nanti saya coba kasih masuk foto. Jadi kurang lebihnya area stacker ini, atau biasa dibilang homogenization bed, itu kurang lebihnya area fine blending. Jadi dia benar-benar disinilah blending ore-nya itu yang untuk mensamaratakan lah mungkin ya kalau nggak salah bahasanya.
Jadi intinya stacker ini udah di area fine blendingnya gitu. Nah selanjutnya kalau untuk HPAL, dia processing millingnya itu adalah pertama pastinya kalau tadi mau blending di ROM stockpile, blending kasar ya, blending ya pokoknya blending ore. Kalau untuk HPAL itu langsung di ROM stockpile. Beda sama Aircave. Kalau Aircave dia tadi ada fine blendingnya lagi dari area stacker. Kalau HPAL dari apa yang saya tahu sih ya, ini dia blendingnya cuma di area ROM gitu, area ROM stockpile. Nah kemudian setelah dari situ dia masuknya ke scrubber gitu. Jadi dia bukan menuju apa namanya, jadi dia itu bukan menuju crusher. Crusher itu bukan crusher jauh yang kayak dipakai di Archive untuk masuk Archive atau saprolite. Jadi bedanya kalau saprolite itu dia pakai Archive, jadi kan kalau saprolite itu dia di pedalaman bawah ya. Nah sedangkan kalau limonite itu kan di bagian atas ya, jadi dia rata-rata itu lumpur. Nah kalau dimasukin di crusher jauh itu kan lumpur ya, jadi gimana gitu kalau lumpur gitu, nempel-nempel malah bukan pecah-pecah gitu batunya kan. Nah kemudian kita balik lagi nih, kalau untuk HPAL ROM stockpile menuju ke scrubber. Nah di scrubber ini itu tujuannya untuk ngebersihin bebatuan-bebatuannya dari lumpur-lumpurnya. Nah setelah dibersihin nanti langsung masuk ke proses ball mill kalau nggak salah, ball mill. Nah di ball mill ini nantinya bebatuan-bebatuan itu dihancur-hancurin, jadi nanti berbentuk powder dia. Setelah dihancur-hancurin sama dicampurin air, jadi nanti result akhir dari limonite ore ini setelah proses ball mill tadi, jadi dia katakannya itu sebagai slurry atau lumpur-lumpur gitu. Jadi ada di dalam powder, jadi dia tadi ore kita jadi powder dicampur dengan air, beberapa air ya, dicampur dengan air dengan ada rasio-rasionya dia. Nah habis itu nanti hasil akhirnya adalah slurry. Nah setelah dari situ nanti dia masuk ke circular tank. Nah di situ ditahan dulu tuh sebelum masuk ke processing selanjutnya. Nah itu proses milling tuh. Nah itu bedanya Archive dengan HPAL. Nah kalau misalnya kita bahas singgung lagi tuh recovery, berarti dia mengacu ke proses milling itu tadi gitu. Jadi kalau misalnya kalau Archive mungkin ada yang hilang kali ya di area crusher jauh itu. Nah kalau misalnya yang HPAL ya mungkin dia hilangnya pada saat scrubber atau mungkin hilang pada saat ball mill kayak gitu-gitulah. Nah itu dia maksudnya, saya perjelas lagi ya, kita ya singgung-singgung dikit lah recoverability. Nah ya jadi kalau misalnya Archive, jadi tadi dari dia masuk ke area stacker, nanti tim lab, ini kayak bagian lab metalurgi atau apa ya, pokoknya bagian lab itu nanti dia ngambil sampel banyak gitu. Jadi kan area stacker itu atau homogenization bed ini nih, itu kan dia kurang lebihnya banyak tuh berbentuk pile ya, jadi banyak ore lah di situ. Nah jadi tim lab dia ngambil sampel banyak lah, mungkin dari tengahnya kah atau dari mana gitu ya. Ya kurang lebihnya mencakupi keseluruhan dari isi ore-nya itu secara overall gitu ya. Nah apa sih fungsi pengambilan sampel ini? Nah sampel nanti dimasukin ke lab, dimasukin ke ternary phase diagram. Nah fungsinya apa? Fungsinya untuk mencari angka liquiditas dengan melihat rasio-rasio dalam chemical ore tersebut gitu loh. Tujuan untuk mencari liquiditas. Nah liquiditas ini adalah angka melting point dari ore tersebut gitu. Nah sebelum kita masukin ore ke dalam furnace itu kita harus tahu dulu nih liquidusnya itu berapa atau melting point itu berapa. Jadi jangan sampai temperatur furnace terlalu rendah ataupun terlalu tinggi gitu. Nah kalau terlalu tinggi nanti cost-nya tinggi, kemudian di satu sisi juga nanti slack-nya overheat gitu. Nah mungkin saya bahas dulu Archive dulu ya, nanti setelah itu baru HPAL biar nggak pusing gitu ya. Jadi kalau Archive itu tadi masuk lab ngambil sampel dari stacker itu, kemudian dimasukin ke lab, kemudian dimasukin ternary, dapat angka liquidus poinnya. Setelah itu nanti orang lab tahu gitu angka liquidus point itu berapa. Jadi nanti pada saat ore udah masuk ke dalam furnace, itu temperatur furnace-nya kurang lebihnya bisa tahu lah seberapa gitu, biar dia superheatnya nggak minus dan juga nggak jauh-jauh banget gitu. Intinya balance lah gitu, karena kalau misalnya kerendahan nanti kita punya ore tuh nggak meleleh kan. Jadi intinya cost gitu, electrical cost apa segala macam. Kemudian kalau misalnya terlalu tinggi superheatnya,
nanti bisa ya nanti slagnya bisa overheat atau viscosity-nya atau kekentalannya terlalu kental gitu. Jadi dia terlalu liquid lah, terlalu kental. Nah sekarang setelah pengambilan sampel itu, proses selanjutnya adalah ore dibawa ya. Jadi ore yang dari stacker tadi diambil, kemudian dibawa menuju kiln. Nah proses kiln ini itu untuk untuk mengeringkan, Jadi ore dimasukkan dalam kiln, nanti dikeringkan ya. Ya kurang lebihnya proses dalam kiln itu drying itu ya sekitar 12 jam nih kalau yang saya tahu ya, dari yang saya baca. 12 jam ya, nanti kalau ada yang salah nanti dibenerin aja di komen. Jadi sekitar 12 jam. Nah setelah dari proses kiln ini ore-nya dikeringkan. Jadi dalam proses pengeringan ini nanti untuk chemistry-nya saya bahas setelah ini ya. Jadi kita bahas dulu processingnya. Nah jadi setelah masuk dari kiln, sebelum turun ke dalam furnace, sebelum ore didump ke dalam furnace, itu nanti ada mungkin kalau nggak salah ada B untuk mencampurkan ore ini dengan karbon. Jadi ore sebelum masuk ke dalam furnace itu dicampur dengan karbon. Nah tujuannya apa? Tujuannya untuk mengambil oxide ya kalau nggak salah. Jadi kandungan metal dalam ore itu secara inisial, secara awalan itu semuanya berasal dari chemistry-nya atau chemical-nya itu dia jadi awalnya itu adalah nickel oxide. Jadi nickel oxide, iron oxide, semuanya oxide gitu. Nah, untuk menghilangkan oxide ini kita pakai karbon. Jadi makanya sebelum dia didump menuju furnace, dicampur dulu nama karbon. Nah, pada saat ore udah masuk ke dalam furnace, elektrodanya udah nyala, udah pembuatan udah build up slag segala macam. Nanti pada saat pokoknya temperaturnya udah tinggi, nanti karbon ini ngambil oxide dari metalnya kita. Jadi nanti dia berubah jadi CO2 kalau nggak salah ya, hidrogen oxide jadi CO2. Pokoknya jadi gas lah nanti intinya. Nah, udah habis itu gasnya hilang gitu kan, terbang gitu. Nah, di sini ada yang perlu dilihat nih dalam karbon-karbonan ini gitu. Di satu sisi nikel oxide, untuk pengambilan oxide dari nikel itu dari apa yang saya baca dia gampang. Sedangkan untuk iron itu dia cukup sulit kalau nggak salah. Nah jadi kemungkinan butuh oxide lebih banyak. Nah implikasinya apa? Karbon terlalu banyak itu implikasinya apa sih gitu kan? Implikasinya adalah kalau karbon terlalu banyak nanti pastinya cost. Karena kan kita pakai coal ya, pulverized coal, jadi coal yang halus gitu ya kalau nggak salah. Pakai coal. Jadi impact pertamanya dari cost, tapi yang kedua impact kritisnya adalah silika. Jadi nanti silika kita berubah jadi pure silika. Yang awalnya silika oxide jadi silika. Nah, kenapa sih kalau misalnya dia berubah jadi pure silika gitu kan? Jadi kalau dia berubah jadi pure silika, nanti silika itu kan metal ya. Metal apa ya? Intinya silika ini nanti kalau udah jadi pure silika, dia tuh turun ke bawah, tenggelam juga. Jadi nyatu sama metalnya kita. Jadi nyatu sama nikel, nyatu sama iron, nyatu juga sama silika ini gitu. Nah, kemudian ada beberapa additional chemical lah gitu ya, mungkin kita bahas ya. Sebenarnya ini cukup primary juga, cukup yang perlu dilihat juga dalam processing Archive dan HPAL ini, dalam processing nikel inilah istilahnya. Jadi ada chemical yang namanya alumina. Kemudian kedua ada juga chemical chromium. Nah jadi kalau alumina ini dia jadi intinya alumina dan chromium ini sama-sama menjadi musuh untuk si processing di Archive dan juga processing di dan processing juga di HPAL gitu. Jadi kalau di Archive tapi bentukannya itu beda-beda masing-masing processing route. Jadi kalau di Archive alumina dan chromium ini nanti dia berubah jadi saya lupa lagi namanya. Jadi pokoknya alumina sama chromium ini nanti saya coba taruh lah ya apa nama chemicalnya. Jadi chromium dan alumina ini nanti itu dia berubah jadi crystal rock. Nah, crystal rock ini itu dia punya melting point di sekitar 2100 Celcius gitu. Nah, tapi
dia tuh nggak tenggelam, dia bakal floating di di sekitar area layer tengah slag, dan juga ya intinya dia bakal floating di area slag gitu, tapi dia nggak tenggelam. Nah, chemical ini alumina dan juga kromium ini nanti dapat meninggikan viscosity dari kita punya slag. Apa sih minusnya gitu. Nah, jadi kalau misalnya viscosity-nya terlalu kental atau terlalu tinggi, itu kan istilahnya slagnya terlalu kental, itu tuh nanti kalau misalnya metal kita atau ore baru datang, intinya metal kita kayak nikel dan iron itu dia bakal mengendap di tengah-tengah slagnya, jadi nggak sampai turun ke bawah. Nah, apa sih efek akhirnya udah jelas ya, pasti valuasi dari nikel dan kualitas dari nikelnya pasti jatuh banget gitu loh, karena nikel kita itu kan mengendap di tengah, bisa kita bilang masuk ke dalam waste gitu, istilahnya kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa tambahan chemical lagi tuh, ada calcium oxide juga nih. Nah, jadi untuk mengatasi munculnya kristal-kristal rock ini dari alumina dan juga kromium, itu kita pakai calcium oxide gitu. Nah, calcium oxide ini nantinya sebenarnya calcium oxide ini udah ada di dalam tiap-tiap ore gitu, tiap-tiap ore, tapi ya mungkin isinya kurang gitu. Nah, kalau misalnya masalah viscosity ini tinggi gitu kan, kekentalan banget gitu viscosity-nya, kita bisa inject calcium oxide dengan memasukkan lemon stone. Ya, lemon stone kalau nggak salah, masukin lemon stone. Nah, lemon stone ini saya lupa lagi apa namanya. Intinya masukin batu limestone ini nanti panas, meleleh. Nah, nanti kandungan di dalam itu adalah kandungan calcium oxide-nya. Nah, gitu. Nah, jadi calcium oxide ini nanti menyatu dengan kristal-kristal rock itu berubahlah menjadi suatu chemical lain lagi gitu. Apa ya bahasanya? Gehlenit. Nah, yang tadinya dia kristal rock ini sebelumnya melting point ini adalah 2100, setelah bergabung dengan calcium oxide nanti dia turun tuh melting point ini jadi sekitar 1300 atau 1400-an gitu. Nah, sedangkan kita temperatur slag ya mungkin di area sekitar 1500 atau 1400, jadi bakal ya cukup lah untuk melelehkan bebatuan tersebut gitu. Nah, itu dia untuk archive. Sekarang kita lanjut ke HPAL nih mungkin. Oh ya, sedikit lagi nih tambahan untuk archive gitu kan. Jadi kenapa sih oxide itu harus dihilangin gitu kan? Harus dihilangin oxide itu kenapa harus dihilangin gitu kan? Oke, jadi satu lagi nih, kenapa sih harus kita hilangkan oxide dalam kandungan metal? Ya, tujuannya terlepas dari harus menjadikan dia jadi pure metal, jadi harus nikel gitu ya. Salah satu alasannya juga adalah kalau oxide-nya tidak dihilangkan, nanti kita punya slag itu bakal terlalu konduktif ya, terlalu konduktor memiliki sifat konduktor yang terlalu tinggi, yang pada akhirnya temperatur atau heat dari elektroda elektrik itu dari furnace itu nanti nggak bisa mencapai ke kita punya slag gitu. Karena kan sifat dari slag itu adalah sebagai resistor, jadi tidak menyalurkan listrik gitu istilahnya. Ya, jadi intinya itu. Jadi kalau misalnya oxide semakin banyak, resisten dari slag itu bakal menurun gitu, sehingga temperatur atau heat yang disalurkan yang diterima atau yang diabsorb dari elektroda elektrikalnya furnace itu nggak tersalurkan gitu, heatnya nggak dapet lah gitu ya bahasanya. Ya, kurang lebihnya seperti itu, mudah-mudahan paham ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke HPAL. Jadi kalau di HPAL ini kita pakai hidrometalurgi, jadi pakai cairan asam ya, semprotan cairan asam. Jadi kalau di HPAL berarti starting point-nya adalah di circular tank tadi gitu. Jadi tim lapangan nantinya sebelum lanjut ke proses selanjutnya ya, nanti tim lapangan tuh bakal ngukur dulu nih water ratio-nya. Jadi ini ya kurang lebihnya gambarannya. Jadi kalau water ratio-nya 70%, jadi kandungan airnya itu 70% lebih banyak,
itu bisa dibilang wasting money aja gitu. Jadi cost-nya, jadi bisa dibilang ya kita buang-buang duit untuk beli cairan asam hanya untuk memproses 70% air gitu. Kemudian kalau misalnya rasio airnya di bawah 50%, ditakutkan nanti kekentalan dari selur itu terlalu tinggi gitu loh. Yang pada akhirnya bakal memberikan impact ke penyumbatan pipa atau penyaluran proses inilah. Soalnya kan dia pakai pipa ya, soalnya nanti selurnya itu dipump gitu. Jadi kalau viscosity-nya tinggi atau airnya kurang, nanti lumpurnya lebih heavy gitu. Jadi pokoknya ya bakal inilah menyumbat. Nah, kemudian di satu sisi terlepas dari penyumbatan itu, nantinya kalau misalnya airnya terlalu sedikit, liquidnya nanti, acid subnya gitu itu nanti dia super saturated gitu. Jadi nickel sulfate-nya bakal mengkristal dan mengendap menjadi barang solid lagi gitu. Jadi dia menjadi barang solid lagi gitu. Ya, karena dia mengendap jadi barang solid, nanti dia turun kan, tenggelam ke bawah dan bercampur dengan waste, bercampur dengan hematit itu nanti yang dibuang gitu. Sedangkan kalau di HPAL itu nanti dia itu bukan mengendap kayak di Archive, tapi dia nanti floating di atas gitu. Ya intinya cukup berbeda lah. Kalau nanti di HPAL ini dia bakal floating di atas nikelnya, nikel dan kobaltnya. Nah, gitu. Jadi selanjutnya setelah dari circular tank, water ratio-nya di setting segala macam, nanti dia masuk selanjutnya ke dalam proses selanjutnya, yaitu di pump menuju preheat tower. Saya lupa nama towernya itu apa ya bahasanya ya. Intinya dia bakal dipump pakai diaphragm pumps atau GEHO pump namanya. Nanti dia dipump menuju preheater tower. Nah, di preheater tower ini nanti temperatur dari seluruh kita melonjak nih, terbang menjadi sekitar di 200 derajat Celcius. Mungkin pada saat pada saat di circular tank seluruhnya itu mungkin sekitar 40 derajat mungkin ya, 40 derajat Celcius, tapi setelah melewati preheater dia menjadi sekitar 200 derajatan. Nah, nanti pada saat setelah dari preheater itu nanti dia menuju autoclave. Nah, di autoclave inilah nanti seluruh proses injeksi sulfuric acid dan segala macam. Nah, seperti di Archive, jadi dalam ore itu seperti yang sebelum tadi ada beberapa additional chemical yang perlu diperhatikan juga gitu loh, terlepas dari nickel dan juga iron. Nah, kalau di HPAL ada alumina dan juga kromium itu menjadi musuh untuk di HPAL, processing HPAL gitu. Jadi bukan membantu lah istilahnya. Jadi kalau di HPAL kromium itu dia bakal menjadi kristal rock juga. Tapi dia bakal merusak equipment itu di pipa awal. Jadi dia lebih cepat meltingnya, jadi dia lebih cepat precipitate. Jadi dia processing atau perubahan dari kromium ini tuh lebih cepat gitu. Jadi di sekitar 150 derajat dia itu udah berubah gitu loh. Sedangkan kalau untuk jadi kalau kromium dia di pipe, jadi nanti dia bakal ngegores-gores kita punya titanium pipe gitu sebelum menuju ke autoclave. Intinya bakal merusak equipment lah gitu. Sedangkan kalau untuk alumina nanti dia sama juga, tapi dia nanti di dalam autoclave-nya dia berubah jadi alunit ya kalau nggak salah. Dia berubah jadi alunit, nah dia nanti mengendap juga tuh di bawah di dalam autoclave. Intinya merusak equipment juga gitu. Nah, kalau di Archive silika dan MgO itu sangat berfungsi ya. Aduh, saya lupa jelasin tadi ya. Jadi kalau di Archive itu CO2 atau silika oxide dan juga magnesia oxide itu dibutuhkan gitu. Untuk untuk membantu dalam penurunan melting point atau angka liquidus. Karena di Archive setahu saya furnace itu batasan atasnya ada di sekitar 1600 derajat Celcius gitu. Jadi dengan adanya CO2 dan juga magnesia oxide, dengan adanya gabungan chemical ini nanti pakai teknik perhitungan eutectic point gitu ya. Jadi ada processing chemistry namanya eutectic point, yang dimana dengan pencampuran senyawa dengan rasio yang berbeda nantinya dapat menurunkan melting point dari satu chemistry atau satu chemical gitu. Nah, di sini CO2 dan juga magnesia oxide. Nah, kalau di
Archive, CO2 itu atau silica oxide ini membantu untuk menurunkan melting point dari magnesia oxide gitu. Nah, kalau di intinya CO2 di Archive ini benefit positif lah gitu. Tapi bisa juga menjadi suatu hal yang negatif gitu. Tapi intinya secara overall silica oxide di Archive itu cukup positif. Nah, bedanya kalau di HPAL dia pure minus, pure negatif dari awal gitu. Jadi kalau silika tinggi di HPAL nanti bakal merusak proses dalam produksi nikel gitu. Jadi kalau misalnya di HPAL silika itu nanti dia berubah jadi silika gel gitu. Jadi dia bakal membuat gel di area sub asid ini yang kurang lebihnya menjadikan kayak penyaring lah, kayak penyaring. Kalau misalnya di Archive dia slag, jadi kalau slagnya semakin tinggi dia bakal menyaring pure metal gitu ya. Nah, sedangkan kalau untuk di mana? Kalau di HPAL dia bakal berubah jadi silika gel. Jadi intinya dia bakal merangkap juga kita punya nikel gitu loh. Jadi dia nggak bakal float naik ke atas. Intinya dia juga bakal menyaring kita punya nikel gitu, nikel dan kobalt. Nah, kemudian kalau misalnya silika bergabung dengan magnesia oxide, intinya silika dan magnesia oxide ini atau MgO ini itu musuh bagi HPAL. Jadi kalau nanti dia bertemu dengan MgO, magnesia oxide, jadi silika bertemu dengan atau bergabung dengan magnesia oxide, nanti dia bakal jadi kristal yang lebih kuat lagi daripada alunit gitu. Jadi melting point, saya lupa melting point lagi. Ini kan bukan ini ya, bukan pakai temperatur. Intinya dia bakal jadi kristal gitu, kristal kuat lah, yang dapat menyumbat heat exchangers dalam autoclave. Intinya merusak equipment juga lah gitu. Nah, kemudian kalau magnesia, ini pure magnesia, bukan dicampur dengan silica oxide. Jadi kalau magnesianya terlalu banyak, nanti dia bakal ngabisin kita punya sulfuric acid gitu. Jadi magnesia oxide ini itu bersifat sebagai base oxide untuk menetralkan suatu acid gitu. Jadi kalau MgO itu basic oxide, sulfuric acid itu acid oxide, sama juga dengan silika. Jadi silika itu acid oxide gitu. Jadi kalau digabungin nanti dia bakal netral gitu. Jadi kalau di Archive misalnya nih rasio silikanya lebih banyak gitu ya daripada magnesianya, nanti nanti kita punya cairan slag, nanti kita punya viscosity dari slag itu benar-benar cair, fluid banget dan acid gitu. Jadi dia bakal merusak ini, bakal nyari intinya bakal fluid lah, dia bakal ngerusak furnace dinding furnace itu bakal dirusak gitu. Karena di dalam dinding furnace itu ada magnesia oxide juga di dalam. Jadi nanti dia bakal ngambil juga. Nah, kalau belum cukup nanti dijebol dah itu furnace-nya. Intinya kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau di HPAL, kita balik lagi nih ke HPAL nih. Ya tadi kalau misalnya MgO banyak di HPAL, dia bakal ngabisin kita punya sulfuric acid gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian intinya ya. Jadi nickel oxide masuk, iron oxide juga masuk, kemudian dicampur dengan sulfuric acid menjadi nickel sulfate dan juga iron sulfate. Sama ada tambahan lagi nih. Jadi kalau di limonite ore itu ada kobalt. Nah, kobalt ini juga menjadi suatu yang valuable gitu. Lumayan bervalue. Jadi kalau kita punya kobalt banyak, nanti value nikelnya juga tinggi gitu. Intinya kobalt ini ya disukai lah gitu untuk dari para konsumen kita. Gitu. Nah, intinya itu tadi injeksi sulfuric acid, nikel jadi nickel sulfate, iron sulfate. Nah, tapi di sini nih ada sesuatu yang awesome gitu, yang menarik gitu. Jadi pada saat iron menjadi iron sulfate dan temperatur sudah menyentuh di angka 250 derajat Celcius, nanti iron sulfate ini dia nggak stabil gitu. Dia nggak stabil sehingga dia melepas senyawa ya bahasanya. Jadi dia melepas senyawa sulfurnya, jadi sisa iron dan sulfate gitu kan lepas. Nah, iron ngambil oksigen Iron ngambil oksigen, dia jadi hematit. Kemudian sulfurik atau sulfate yang jatuh tadi itu nanti dia ngambil atau bonding ya, berkoneksi dengan
hidrogen sehingga dia menjadi sulfuric acid gitu. Jadi di sini kita dapat sulfuric acid gratis nih dari dari proses perubahan senyawa dari iron gitu. Jadi intinya iron nanti di sini dia bertransformasi menjadi hilang gitu. Jadi tadi iron oxide karena sulfuric acid jadi iron sulfate. Nah, setelah heat 250 derajat Celcius temperatur, dia memecahkan senyawanya. Jadi jadi sulfatnya dilepas, iron kena oksigen jadi hematit, kemudian sulfat yang jatuh bergabung dengan hidrogen jadi sulfuric acid. Nah, di sini kita dapat fuel gratis gitu. Jadi kita dapat asam gratis. Ya, mudah-mudahan secara overall prosesnya udah saya jelaskan ya. Kurang lebihnya maksudnya chemical tambahan yang memberikan impact negatif segala macam ya. Nah, selanjutnya untuk kalau misalnya Archive tadi dia nih misalnya nikel udah turun ke bawah, iron juga udah turun ke bawah. Nanti itu dia ada tap hole. Jadi ada kurang lebihnya mungkin lubang ya atau pintu yang dibuka. Jadi kan kalau nikel dan ironnya itu dia bakal di bawah ya, bakal stay di bawah. Nah, jadi pintunya dibuka, nanti dia turun menuju ke area casting, pencetakan gitu. Jadi pendinginan ya, jadi nanti jadi metal gitu untuk membentuk metalnya, produk nikel metalnya. Nah, jadi muncullah setelah nikelnya ditumpahkan menuju casting, ini di Archive ya, nanti jadilah suatu produk yang namanya ferronikel dan juga NPI, nickel pig iron. Jadi ferronikel itu sebenarnya jadi produk ferronikel itu adalah suatu nikel yang komposisinya nikel dan juga iron gitu. Nah, sedangkan untuk NPI sama juga tapi dia punya komposisi itu lebih rendah nikelnya dibanding dengan ferronikel. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke HPAL ya. Nah, kalau di HPAL bedanya di sini dia pakai dia bakal di precipitate lagi dia. Ada proses pengendapan lagi. Nah, jadi ada beberapa proses nih, ada 2 sih sebenarnya yang saya tahu dari yang saya baca. Jadi ada yang pertama itu ada mixed hydroxide precipitate dan juga ada mixed sulfide precipitate gitu. Jadi kalau misalnya MHP ya yang pertama tadi itu nanti kita menginjek MgO dan juga limestone atau CaO atau calcium oxide. Jadi nanti kita injek magnesia oxide dan juga calcium oxide untuk di processing pengendapan MHP menggunakan hydroxide precipitate tadi. Nah, kalau untuk yang mix sulfide precipitate, ini bukan sulfate ya, sulfide. Jadi perbedaannya kalau sulfide itu dia nggak ada oksigennya, kalau sulfate itu dia ada oksigennya. Ya kayaknya kalau salah itu ya benar ya. Kalau balik nanti saya coba tambahkan teks. Nah, jadi kalau bedanya kalau yang MSP ini mixed sulfide precipitate, jadi intinya perbedaan dari MHP dan MSP itu di segi resiko dan juga dari sebenarnya ada benefit yang berbeda juga gitu. Jadi kalau misalnya MHP yang hydroxide ini yang MgO dan lime itu dia lebih safe ya, tapi dia minusnya di proses pengendapannya. Jadi dia bakal ngambil beberapa senyawa, beberapa chemical yang di dekatnya. Jadi bakal ada impurities kayak magnesium, MgO juga nanti bakal kena gitu, bakal masuk gitu istilahnya. Nah, kalau MSP dia lebih beresiko gitu loh. Pokoknya dia nih resikonya beresiko parah gitu. Toxic banget gitu asidnya. Tapi positifnya dia adalah dia lebih selektif gitu dalam pengendapan. Jadi dia bisa bakal nargetin nikel dan juga kobalt gitu. Jadi bisa lebih selektif lah dibanding dengan MHP. Dan juga dari sisi grade untuk MSP dia lebih tinggi, dan untuk istilahnya intinya MSP lebih tinggi lah gitu karena dia kan lebih selektif. Nah, iya seperti itu. Jadi kalau dalam HPAL processing untuk memproduksi suatu nikel dia pakai pengendapan gitu. Jadi diinjek beberapa chemical. Jadi kalau MHP dia pakai magnesia oxide dan juga calcium oxide. Nah, nanti bergabung semua ya mengendap deh nikelnya gitu. Jadi nikel apa ya bahasanya ya, intinya seperti itu ya kurang lebihnya.
Nah sekarang kita masuk ke dalam simulasi nih. Tadi kan kita udah ngebahas nih kurang lebihnya processing-processingnya. Sebenarnya tujuan saya bahas di awal itu biar saya nggak bingung nanti pada saat kita simulasi. Jadi ya kemungkinan videonya lebih cepat atau lebih lama ya dari 2 project sebelumnya. Jadi pertama-tama di sini kita pakai Archive dulu lah gitu ya. Dari sini ada 2 root, Archive dan juga HPAL. Dari sini juga ada OR-bay gitu. Jadi dalam setelah saya pelajari lagi ternyata stockpile itu penyimpanan OR itu punya bay-nya masing-masing gitu, dan juga punya section-nya masing-masing. Jadi nggak dicampur limonite dan juga saprolite gitu. Karena kalau dicampur itu ya bakal merusak gitu. Kalau misalnya limonite dimasukkan ke dalam processing archive, nanti kita punya kiln meledak gitu. Jadi dalam processing kiln itu ternyata setelah saya baca-baca juga, setelah saya lihat yang nggak terlalu detail-detail banget gitu, tapi intinya dalam kiln itu kan ada exhaust ya, ada exhaust untuk mengeluarkan uap-uap dan juga gas-gas panas dalam kiln. Ya jadi exhaust fan itu di area tempat masuknya ore gitu. Jadi kalau misalnya kita masukin kalau misalnya kita masukin limonite ore gitu ya setelah di milling gitu ya, karena kan kalau setelah di milling itu dia jadi lumpur-lumpur gitu ya, mungkin ya lumpur-lumpur dan juga powder lah. Nah jadi pada saat exhaust fan yang naik ke atas membuang angin, ada kemungkinan kita punya limonite ore itu bakal terbang ini keluar gitu. Nah terlepas dari itu, di dalam dalam kiln dan juga furnace kalau nggak salah ya ada cerobong-cerobong untuk bernafas juga lah. Jadi kalau misalnya kita masukin limonite itu bakal tertutup tuh, bakal menyumbat, bakal meledak deh kiln dan juga furnace-nya gitu simpelnya. Ya intinya adalah kita nggak bisa nyampur limonite ore dan juga saprolite ore. Nah yang jadi masalah adalah transition ore, dimana transition ore ini berada di antara limonite dan juga saprolite gitu. Nah ini saya nggak bahas nih, saya nggak terlalu lihat ya. Intinya dia bakal masuk dulu nih untuk yang transition ore itu ke bagian penyaringan metal-metal, ada penyaringan mesh gitu deh kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya limonite dia bakal jatuh ke bawah, kalau saprolite dia bakal tinggal di atas gitu batu-batunya. Nah itu kalau transition ore. Saya nggak terlalu detail sih belajar untuk transition ore. Nah intinya seperti itu ya. Ada ore bay. Kemudian di sini ada ini untuk simulasi aja ya. Requires feet tons. Ini acceptable nickel range, acceptable Fe range. Oh iya, jadi untuk di kalau di archive itu kan saprolite ya. Saprolite itu lebih rendah kalau salah. Oh enggak, gini. Jadi kalau saprolite ore itu kan dia masuk ke archive. Jadi dia kandungan nikel itu lebih tinggi, iron itu lebih tinggi, MgO dia lebih tinggi, silika juga dia lebih tinggi. Nah kalau di limonite itu semuanya rendah gitu. Nikel rendah, iron rendah, MgO dan silika pun juga rendah. Nah jadi masalahnya apakah bisa dipindahkan? Misalnya nih kalau misalnya bisa gitu ya, simulasi kasarnya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita mau pindahkan saprolite, misalnya kita mau pindahkan limonite ke dalam archive, kita mau pakai limonite ke archive, itu terlepas dari processing sebelum masuk furnace itu ya, yang merusak itu. Kalau misalnya udah masuk ini dalam furnace nih, yang limonite ore, itu tuh kita kekurangan MgO dan juga silika yang menjadi bahan kritikal untuk pembuatan atau pembentukan slag gitu. Nah jadi ya kalau nggak ada MgO dan silika, intinya kita slagnya susah kebentuk lah gitu. Nah walaupun sebenarnya ironnya lebih dikit ya, ironnya lebih dikit, kemudian nikelnya juga lebih dikit. Sama kalau misalnya saprolite kita masukkan ke dalam HPAL, ke dalam processing autoclave itu, masukin ke dalam autoclave, itu saprolite kan tinggi MgO, tinggi silika, wah itu HPAL bisa rusak men. Pertama itu tadi kan MgO dihabisin, kita punya sulfuric acid itu diminum dah itu sama dia semua. Kemudian iron sih sebenarnya oke ya, soalnya kan dia dalam proses penghilangan iron ini kan dia bakal regenerate kita punya sulfuric acid ya, tapi di satu sisi kita punya equipment pasti bakal rusak parah tuh, soalnya MgO dan silika kan ada tuh bakal berubah menjadi kristal, pokoknya bakal merusak lah istilahnya. Jadi kurang cocok lah untuk pakai limonite di archive, pakai saprolite di HPAL.
Oke. Sini ada Max MgO. Ini saya nggak usah ganti-ganti ya, soalnya kita bukan detailing ke dalam perhitungan-perhitungan, tapi kurang lebihnya saya coba mengulang apa yang saya pelajari terkait dengan term-term chemistry-nya dan processing ore-nya gitu. Sini ada MgO, di sini ada moisture. Intinya kalau moisture di saprolite ya, orang-orang yang furnace air cave ya mereka sih pengennya ore-nya itu kering gitu. Karena di satu sisi kalau misalnya terlalu tinggi berarti kita cukup banyak cost dalam electrical untuk ngabisin airnya aja gitu. Sini ada rasio untuk silika dan MgO, ini harus balance lah. Jadi nanti ada pakai ternary ya, nanti di simulasinya ada kok. Nah ini untuk HPAL, di sini ada settingan 2. Ini MHS, saya lupa ini MHS. Cuman ini saya lupa pelajarin ini. Saya sebenarnya pengen masukin, cuman saya lupa baca nih. Jadi ada MHP dan juga MSP, seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya. Sini ada slurry density-nya, ini rasio seberapa kental sih, atau seberapa banyak sih rasio dari slurry-nya atau lumpurnya. Ini ada HPAL, Al203, ini alumina, dan ini kromium. Karena sebenarnya tadi ya cukup kritis ya kalau misalnya alumina dan juga kromium banyak di dalam HPAL. Sebenarnya bukan cuma di HPAL tapi di RCAV pun juga sangat berpengaruh gitu loh, sangat merusak gitu loh, dalam processing produksi nikel. Nah ini ada lift furnace lab ya untuk RCAV. Sini ada pulverized coal. Nah ini sebenarnya tadi untuk karbon. Jadi sebelum masuk ke dalam furnace, sebelum didump ke dalam furnace, kita ada inject dulu beberapa karbon. Nah selanjutnya di situ ada limestone. Nah ini limestone ya untuk untuk ngantasin viscosity tadi itu gara-gara alumina dan juga kromium. Nah di sini ada oxygen lancing nih. Ini dari yang saya baca, oxygen lancing ini adalah emergency action untuk ngabisin alumina ini. Jadi kalau misalnya ada suatu kesalahan nih, misalnya di furnace gitu, alumina dan juga kromiumnya, intinya banyak keras lah, banyak kristal rock, kemudian kita punya slag juga udah membeku, kering gitu ya, maksudnya temperaturnya rendah, pokoknya udah mengeras semua ini di dalam nih. Nah dari yang saya baca sih dia pakai oxygen lancing ya, jadi dia bakal nge-torch kita punya slag, jadi dia bakal inject oksigen, kemudian dia bakal kena oxide kalau nggak salah ya. Nah jadi nanti terbakar dah itu di dalam, dan temperaturnya itu sampai 2100an kalau nggak salah, 2100 apa 2000 berapa, pokoknya temperatur tinggi, jadi kayak flamethrower gitu. Nah ini ada manual blend builder. Ini sebenarnya saya buat sih cukup detail ya. Jadi ini ada komposisi dari ore-nya ya, ada chemistry-nya, ada nickel persen, iron persen, MgO, magnesia oxide, silika oxide, ini ada CaO, calcium oxide, alumina, kromium, magnis, kobalt. Ini ada kobalt, dan ini ada moisture persen ya. Ini kandungan air. Sini sebenarnya ada material kelas ya, ada limonit, saprolite. Cuman dalam simulasi ini langsung saya cepatkan saja lah ya, soalnya kita belum mendetail ke dalam perhitungan. Tapi kurang lebihnya saya rasa fundamentalnya kurang lebih udah saya jelaskan lah ya. Nah di sini nanti masuk ke dalam proses simulation result gitu. Nah di sini seperti yang saya bilang tadi nih, proses PET-nya. Jadi kita mulai dari ROM saprolite dulu nih untuk blending ore kalau misalnya pengen di blending, tapi ini yang kasarnya nih. Nah selanjutnya masuk ke ROM blending, ROM B. Nah di sini langsung masuk ke proses kedua, ROM blending, crusher, stacker, dryer atau kiln, kemudian masuk ke furnace, dan ini ada tap hole, yaitu tadi pouring kita punya metal menuju ke casting itu. Nah di sini ada selanjutnya ada equipment atau proses risk analysis. Ya, ini sebenarnya membahas sih kurang lebihnya kandungan nikel, rasio dari silika dan juga magnesia, moisture, air, dan juga ini ada alumina. Jadi kalau semakin tinggi aluminanya, kristal muncul, keras gitu ya. Viscosity semakin tinggi, semakin kental, metal susah turun, mengendap di tengah-tengah slag. Pada akhirnya valuasi dari nikel produk kita jatuh, dan juga temperatur slag kita juga merendah gitu. Saya nggak masukin oxide ya. Sebenarnya oxide itu cukup ngaruh juga, soalnya dia bakal
nurunin resistensi terhadap elektrik elektroda itu, pengantar listrik itu. Jadi temperaturnya secara otomatis temperatur slack bakal menurun gitu. Nah ini kita langsung skip aja ya. Kita langsung masuk nih di sini nih, simulasi RCAF. Nah seperti yang saya bilang sebelumnya, ini sebenarnya saya ada masukin XRF ya. Jadi setelah saya baca-baca juga, saya pelajari, ternyata di processing ore ini, processing nikel ini cukup mind blowing juga ya. Jadi slack awalnya saya pikir slack itu nggak ada fungsinya, ternyata fungsinya benar-benar yang menjadi core bahkan dalam processing nikel di RCAF ini. Jadi di sini tuh ada XRF, dan setelah saya baca-baca, pelajari lagi terkait dengan processing RCAF, ternyata itu continuous feed gitu. Jadi kita pakai slack yang kemarin-kemarin gitu, jadi kita continuous feed, masukin ore baru gitu aja. Nah dalam processing ore baru itu ternyata setelah saya pelajari itu mereka nggak ngambil sampel ulang gitu, nggak ngambil sampel baru kalau nggak salah ya. Jadi dia bukan ngambil sampel dari pile-nya. Jadi pada saat ore baru masuk di entrance kiln itu ada XRF nih, ada X-ray yang secara khusus bakal nembak ke ore baru gitu. Jadi kurang lebihnya bakal ngelihat chemistry dalam ore baru tersebut. Nah selanjutnya sama seperti simulasi awal inisial, sebelum memasukkan ore ke dalam ke dalam furnace untuk pembuatan slag, itu dilakukan dulu testing sampel gitu ya ke dalam ternary diagram. Nah ini kurang lebihnya ternary diagram nih. Jadi dia bakal ngukur gitu ya, kalau misalnya intinya dia bakal ngukur tuh temperatur heatnya berapa, nanti dia bakal tahu liquidusnya atau di temperatur berapa ore tersebut sudah meleleh gitu. Intinya kita penggunaan ternary ini untuk mencari tahu angka liquidus gitu. Nah ini dia initial blend untuk ore inisial kita, angka liquidusnya adalah 1393 Celsius. Nah jadi di furnace temperaturnya di sini kita setting 1393 gitu kurang lebihnya ya. Nah setelah itu, di sini ada juga nih furnace condition detail. Oke. Intinya nutrisi ore, komposisi ore-nya kurang lebih ada berapa. Nah, saya rasa langsung kita start aja mungkin ya. Saya coba pakai step biar bertahap mungkin ya. Nah, di sini ada heat margin. Coba 2 kali dulu. Nah, di sini ada heat margin. Dan juga di sini ada statistik fluid. Jadi heat margin itu kurang lebihnya superheat gitu. Jadi bakal meng-compare berapa sih margin dari temperatur slag sekarang dan juga angka furnace. Nah ini temperatur slag sekarang, ini furnace, ini liquidus kita nih. Jadi saya coba auto loop dulu ya. Nah dia bakal secara otomatis nih. Tuh ini tadi sorry salah nih. Ini saya lupa nih ya, kayaknya ada bug deh. Dia starting point-nya dari sini nih. Nah jadi seharusnya, ini kan udah setara ya antara kita punya temperatur dan juga, nah kita bisa lihat nih heat margin kita udah 0%, viscosity-nya sticky. Ya, saya rasa ini balance ya di tengah-tengah. Nah kurang lebih seperti itu gambarannya. Jadi kalau misalnya coba temperaturnya saya kasih terlalu panas, kita pasti bakal lihat nih viscosity-nya bakal naik jadi fluid. Karena kita punya slag itu overheat. Saya coba auto loop lagi. Tuh dia langsung fluid ya. Karena kita punya slag overheat, tuh dia langsung terbang ke atas, blar. Superheatnya di sekitar 100 berapa tuh? 107 heat marginnya. Jadi perbedaan temperatur antara slag kita dan juga furnace itu jauh gitu. Nah sedangkan kalau under liquidus point-nya, misalnya tadi kan di 1300, kita coba kasih 1000. Sebenarnya harusnya sih dia nggak bakal berubah gimana banget ya. Dia bakal berubah nih.
Dia berubah jadi freeze ya, viscosity-nya freeze gitu ya, viscosity-nya freeze ya, bakal ya ini apa namanya, lengket, viscosity-nya tinggi. Ya itu bakal di dalam itu metal kita bisa dibilang membeku lah gitu bahasanya mungkin ya. Viscosity intinya freeze lah, itu beku-beku tuh. Nah selanjutnya nih, misalnya saya mau tambah ore baru gitu, misalkan ada ore baru nih mau masuk, coba saya kasih asal aja gitu ya. Ini jangan nih, limonit nih, high silica, ada ini new ore charge, misalnya masing-masing sekitar 20.000 deh. Nah 20.000 nih, SRF delaynya tinggi banget ya. Coba saya setting dulu, ada nggak ya di sini. Nah ini kita coba queue, kita masukin dalam daftar tunggu. Nah di sini ada last action, di ternary udah muncul belum? Nah ini deh. Nah ini liquidus barunya setelah saya masukkan tuh, misalnya ore baru masuk nih gitu ya, liquidusnya langsung berubah nih. Nah ini tujuannya dari XRF, fungsi XRF untuk mendeteksi kandungan-kandungan ore yang akan masuk, yang ore baru yang akan masuk. Kemudian para tim di lapangan, operasional furnace itu bisa tahu tuh apakah angka liquidusnya udah naik makin jauh nih, apakah sama ataukah lebih rendah gitu. Nah sehingga mereka bisa adjusting dia punya temperatur furnace di 1473. Kalau misalnya setahu saya ya, dari apa yang saya baca, temperatur furnace itu setahu saya paling tinggi 1600 ya. Di atas 1600 mungkin terlalu overheat mungkin ya, yang bisa bikin meledak furnace-nya. Nah kalau misalnya terlalu tinggi, misalnya 1600 nih liquidusnya, kita inject limestone gitu. Ini coba saya start dulu ya. Oh nggak berubah ya dia. XRF udah di charge. Iya liquidusnya nggak berubah, kayak ada yang ngebug sih kayaknya ini dari sistemnya. sorry. Ya intinya kurang lebih seperti itu ya. Mudah-mudahan pada paham sedikit lah terkait dengan gambaran penggunaan XRF ini. Nah sekarang saya coba nickel pur. Ini untuk mensimulasikan atau menggambarkan aja kalau misalnya processing pur atau penumpahan menuju casting. Nah ya ini pur decision, pur acceptable, ore inside furnace itu sekitar 78.000 kita dapat, nikelnya sekitar 14.000 nih, 1.400 ya nikel, recovered nickel estimate. Nah ini recoverability nih, jadi ada kemungkinan nikel ini mengendap gitu, tertahan di area slag gitu ya. Ini ada nickel grade, ini simplified segala macam, kobalt di dalamnya segini, hit margin ya, kurang lebih seperti itu ya bahasanya. Nah selanjutnya mungkin kita masuk ke dalam simulasi HPAL. Nah ini kita perlu ganti rootnya dulu di sini. Nah setelah kita ganti, langsung kita run selected lagi proses, langsung kita bisa masuk ke sini. Nah kalau proses root yang nggak diganti, dia nggak bisa muncul. Nah seperti yang saya bilang tadi ya, jadi slurry density-nya saya coba setting di 38%. Ya ini untuk basic standar default settingnya aja. Jadi proses pertama slurry didorong oleh GEHO menuju preheat. Nanti kita punya slurry temperaturnya tinggi dan juga pressure. Nanti ada pokoknya untuk menyamakan pressure dan juga temperatur sebelum masuk ke autoclave. Nah pada saat masuk ke autoclave kita punya temperatur sudah langsung sekitar 200-an gitu. Apalagi pada saat acid masuk, cairan asam bercampur dengan air tadi, temperatur semakin tinggi sehingga menyentuh 250 derajat Celcius. Nah tapi di area yang sebenarnya tadi yang chromium itu, mungkin ya di sini kan ada pipe ini mungkin ya. Ada pipe di sini, dia chromium udah membentuk semua nih di sini nih, kristal-kristal rock kecil gitu yang merusak pipe gitu. Jadi kalau semakin tinggi chromiumnya, ya corrosion semakin banyak. Sama juga dengan silika. Kalau misalnya silika dengan magnesium oxide nyampur, oh enggak ya. Jadi kalau silika dan magnesium oxide dia di sini di dalam autoclave ini nih.
sama juga dengan Alumina atau Alunit, berubah jadi Alunit gitu. Nah ini kita langsung start aja. Nah ini saya juga pakai pengendapan saya pakai pengendapan MHP ya. Nah ini ada temperatur di dalam autoclave dari starting point. Aduh saya tadi nggak lihat ya. Jadi pada saat slurry masuk gitu ya. Ya sebenarnya untuk simulasi dari HPAL ini belum benar-benar proper banget mungkin ya. Tapi kurang lebihnya secara general memperlihatkan bagaimana prosesing dari HPAL ini. Jadi seharusnya pada saat slurry masuk dari preheat menuju autoclave, harusnya kita punya temperatur langsung ngeblar nih di autoclave-nya. Langsung terbang tinggi ke atas. Nah, coba kita auto loop. Ini grafik nickel leach recovery. Semakin tinggi ya. Jadi intinya berarti slurry kita udah semakin banyak gitu masuk ke dalam autoclave ini. Iya, sini saya harus sedikit perbaiki ya. Soalnya sejauh ini dari apa yang saya lihat, slurry, maksudnya nggak langsung semua slurry ke pump menuju preheat dan masuk ke dalam autoclave. Dan kita bisa lihat dari sini produknya, final produknya atau precipitation-nya itu udah ngisi gitu. Iya benar. Nah ini temperaturnya turun nih. Nah ini kurang lebihnya ada. Ya ini cuma timeline loopingnya aja. Kemudian di sini ada feedback dari isi chemistry-nya. Seperti ini ada alumina untuk resiko-risiko, heat exchanger untuk dari alumina, chromium untuk resiko pipe, titanium pipe-nya. Nah ini ada hematit, ya waste itu atau tailings. Ya sebenarnya untuk kalau udah paham sih sebenarnya teman-teman ya. Kalau dilihat secara secara umum prosesnya mungkin sesimpel ini gitu ya. Tapi kalau misalnya dipelajari, setelah ditelusuri lebih dalam, itu prosesnya ternyata lebih dalam lagi, lebih banyak lagi, lebih rich lagi gitu loh. Apalagi kalau udah masuk membahas terkait dengan chemistry-nya. Makanya saya bilang sistem untuk project Benefit 360 ini menurut saya sejauh ini yang ilmunya benar-benar paling banyak dibanding dengan main value dan juga main ops 360. Ya saya rasa mungkin itu aja dari saya terkait dengan Benefit 360. Jadi ya untuk project selanjutnya atau sistem selanjutnya ya nanti ditunggu aja. Ya saya rasa itu aja dari saya. Terima kasih semuanya yang sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.